Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Permayanti Resmana dari kelas SD 20A2, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang akan saya bahas dalam bab ini yaitu pengertian ejaan, sejarah ejaan, dan pemakaian huruf. Pengertian ejaan. Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta unsur penerapan. Ejaan diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan karya sebuah tulisan. Pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Sejarah ejaan. 1. Ejaan Pan op Huijsen pada tahun 1910, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Pan op Huijsen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Pan op Huijsen dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah sebagai berikut. A. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. B. Huruf Oe untuk menuliskan kata-kata goe roe, itoe, oe moer. C. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mak moer, akal, ta, pa, dinamai. Dua. Ejaan Suewandi pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Suewandi diresmikan menggantikan ejaan Pan op Huijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah sebagai berikut. A. Huruf Oe diganti dengan U seperti pada guru, itu, umur. B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakjat. C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak 2, berjalan 2, ke barat 2-an. D. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada, di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada, ditulis di karang. 3. Ejaan Melindo pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu, Slamet Mulyana, Syekh Nasi bin Ismail, Ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. 4. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. 5. Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 1988. Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A/U/1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau PUEYD diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pemakaian huruf. 1. Huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 2. Huruf vokal. Huruf vokal terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, E, O. 3. Huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, X, Y, dan Z. 4. Huruf dipotong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 dipotong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yaitu ai, au, ei, dan oi. Contoh ain, saitan, aula, amboy. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh khusus, akhir, ngilu, sayang, isa, hanyut. 6. Huruf kapital. A. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 1. Huruf kapital atau huruf besar. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Contoh, dia mengantuk. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. 2. Huruf miring. A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, majalah bahasa dan kesusastraan. B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, dia bukan menipu tetapi ditipu. C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. B. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. A. Imbuhan. Contoh, bergeletar, dikelola. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata. Contoh, bertepuk tangan, garis bawahi. 3. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. 4. Gabungan kata. A. Majemuk. Contoh, duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, orang tua.
B. Gabungan kata berikut ditulis serangkai contoh acap kali, ada kalanya, olahraga, dan lain-lain. C. Gabungan kata yang termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung strip, contoh mama papa saya, mesin hitung jam, dan lain-lain. 5. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya, contoh apa yang kumiliki boleh kau ambil. 6. Kata depan di, ke, dan dari, penulisannya secara terpisah. Contoh, di mana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Kemana saja ia selama ini? 7. Kata si dan sang, ditulis terpisah. Contoh, sang pemuja cinta, si penulis surat, dan lain-lain. 8. Partikel a, partikel lah dan kah, contoh, bukalah sepatumu itu, apakah dia sombong? B. Partikel pun, contoh, ingin makan pun tidak bisa, hendak pulang pun tak ada kendaraan. C. Partikel per, contoh, harga baju itu 25.000 per kodi, dan lain-lain. 9. Singkatan dan akronim. A. Singkatan. 1. Singkatan yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik, misalnya Dede Wirawan, S. Kom, Muhyamin, SE, Sarjana Ekonomi, dan lain-lain. Singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata, ditulis dengan huruf kapital, dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, SMA atau Sekolah Menengah Atas. 3. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, misalnya DLL atau dan lain-lain, AN atau atas nama, SD atau sampai dengan 4. Lambang kimia, contoh Kg atau kilogram, Cu atau kuprum, dan lain-lain. B. Akronim. 1. Akronim nama diri yang gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata. Contoh, A. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. B. LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan lain-lain. 2. Akronim nama diri yang gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal. Contoh, A. IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. B. KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, dan lain-lain. 3. Akronim bukan nama diri yang gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, A. Pemilu, Pemilihan Umum. B. Rapim, Rapat Pemimpin, dan lain-lain. C. Penulisan kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. 1. Penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. 2. Penyesuaian akhiran asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh, seperti standarisasi, implementasi, objektif, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.